Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita akan mulai kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana kita akan mulai kegiatan persiapan kita untuk mempersiapkan materi bulan Februari 2026. Nah, sebelum kita bersama melangkah lebih jauh, mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk mempersiapkan diri kami, mengajar anak-anak-Mu di kelas Immanuel maupun di kebaktian remaja. Berkati ya Tuhan, jalannya persiapan kami dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudari, supaya kita lotrenya gampang gitu ya. Ini untuk dalam rangka bulan Februari ini untuk kita punya baca Alkitab. Jadi yang minggu pertama dan minggu kedua itu akan dibacakan oleh mereka yang mengajar di kelas Immanuel gitu ya. Minggu pertama dan minggu kedua. Untuk minggu ketiga dan minggu keempat nanti bacaan Alkitabnya bisa dibacakan oleh rekan-rekan yang nanti ada di remaja, di PF remaja gitu ya. Supaya ini nanti kalau misalkan ini bisa, kalau ada yang mungkin kesulitan akses Alkitab apa-apa, nanti kita bisa carikan solusinya bersama atau digantikan. Nah, selama bulan Februari, Bapak Ibu Saudari, kita akan membahas bicara tema besarnya itu karena sudah mulai masuk ke ke minggu Prapaskah, tepatnya di minggu keempat Prapaskah 1, lalu minggu ketiga Februari itu adalah Minggu Kristus Raja. Jadi praktis minggu biasa cuma 2 minggu dan sudah mau masuk masa Prapaskah. Jadi tema besarnya ini adalah saya ambil bangkit melampaui realitas gitu ya. Ini tema besar Paskah, tapi kita tekanannya di bulan Februari ini adalah soal kasih gitu ya. Jadi jadi nanti tema besar ini akan dipakai di bulan Februari dan bulan Maret gitu ya. Kalau bulan April mungkin beda lagi karena Paskahnya sudah beres. Tekanan ya untuk bulan Februari ini walaupun temanya seperti itu adalah tentang kasih. Nah, gimana sih judul temanya? Saya sudah melakukan beberapa penyaduran supaya lebih mudah. Nah, untuk minggu pertama judulnya adalah kasih lebih besar dari keadaan. Yang minggu kedua lebih dari sekedar perasaan, jadi semuanya ada kata kasihnya di depan gitu ya. Minggu ketiga terlihat dalam tindakan. Yang minggu keempat itu adalah hadir bagi sesama. Nah, kita mulai dulu dari yang minggu pertama, di mana bacaan diambil dari Mazmur 86 ayat 14 sampai dengan 17. Minggu pertama di manual itu Pak Puji mungkin bisa bantu Pak Puji. Mazmur 86 ayat 14 sampai 17. Siap. Sebentar. Mazmur 86 ya? Betul Pak, 86 ayat 14 sampai 17. Bentar, saya bukanya dulu. Ya. Mazmur 86 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang bengis mengincar nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Engkau, tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu. Sebab Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghibur aku.
Demikianlah bunyi firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Puji. Baik Bapak Ibu Saudari semua, di minggu pertama ini dengan tema kasih lebih besar dari keadaan. Kalau kita lihat Mazmur ini adalah Mazmur yang menggambarkan seruan Daud di tengah tekanan, di tengah ancaman, di tengah rasa tidak aman. Ya. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu Saudari, Daud itu kan raja yang tidak langsung naik, ketika diurapi beres, tapi dia nggak bisa langsung jadi raja. Dia juga pernah dikejar-kejar Saul, dia juga mengingat pengalamannya sebagai seorang gembala domba gitu ya, yang pasti tiap hari ketemu dengan bahaya. Nah ini menggambarkan bagaimana Daud berseru di tengah ancaman, di tengah tekanan, dan di tengah rasa tidak amannya. Nah, dia pun mengungkapkan itu secara jujur kepada Tuhan. Kenyataan hidupnya yang sulit, mungkin ada hal di dalam hatinya yang tidak nyaman, itu semua diungkapkan pada Tuhan. Tapi di tengah kenyataan hidup yang tidak mudah itu dia bersandar. Sandarannya apa? Satu, pengenalan akan Allah. Di mana ia mengenal Allah itu penuh kasih, penyayang, setia, panjang sabar. Dan pengenalan ini yang menuntun Daud pada keyakinan bahwa kasih Allah itu tidak dihapus oleh situasi yang buruk. Justru ketika situasi memburuk, gitu ya, kasih Allah itu semakin dinyatakan sebagai kekuatan yang menopang dan memberi pengharapan. Bukan melemahkan tapi menguatkan. Bukan membuat kita putus harapan tetapi justru membangkitkan pengharapan. Itulah kasih Allah. Kalau kasih yang dilakukan manusia, mungkin kasih itu ketika terjadi situasi yang buruk justru itu menghilang begitu saja, ya. Tapi kalau kasih Allah di tengah situasi yang buruk, justru dia memberikan kekuatan. Nah, di dalam doa ini kalau kita lihat, kasih Allah itu melampaui keadaan yang dialami oleh manusia. Melampaui segala kesulitan yang dirasakan oleh Daud di dalam kehidupannya. Apa yang mau kita jadikan tekanan dan kita mau ajarkan pada anak dan remaja kita? Nah, Bapak Ibu Saudari, di zaman ini kita tidak bisa menutup mata bahwa anak dan remaja menilai hidup mereka dari apa yang ada di depan mereka. Apa yang mereka alami itu yang jadi sebuah tolak ukur mereka untuk menilai segala sesuatu. Nilai yang turun, pertemanan, konflik. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudari bahwa zaman sekarang itu angka depresi naik khususnya di kalangan anak-anak muda. Karena apa? Sulit berteman. Ya. Makanya banyak anak-anak kita yang lari kemana? Larinya ke teman artifisial yang bisa kita buat, gitu ya. Dalam 5-10 tahun saya pernah baca sebuah penelitian, gen alfa dan gen beta itu adalah orang-orang yang berteman bukan dengan sesamanya manusia, tetapi justru berteman dengan teknologi yang mereka ciptakan untuk mereplikasi manusia, AI itu. Lalu juga ada masalah keluarga, ya. Kita mungkin sering mendengar lah anak-anak kita curhat tentang kondisi keluarga mereka, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan segala rupanya, atau bahkan juga rasa tidak percaya diri, insekuritas. Nah, realitas yang berat ini membuat apa? Anak-anak dan remaja yang kita layani itu mudah merasa sendirian dan bahkan merasa dirinya tidak berharga. Oleh karena itu, melalui pengajaran kita lewat Mazmur ini, kita mau mengajak anak dan remaja menyadari bahwa kasih Allah itu tidak bergantung pada kondisi hidup. Kasih Tuhan itu selalu hadir. Bahkan di tengah ketidakidealan hidup, di tengah ketidakharmonisan hidup, di tengah ketidakmudahan hidup, kasih Tuhan itu selalu hadir, selalu menolong, dan selalu menetapkan langkah-langkah hidup mereka. Nah, harapan dari tujuan materi ini adalah anak dan remaja diyakinkan bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar daripada keadaan apapun yang sedang mereka hadapi. Jauh lebih kuat dari segala persoalan yang melanda hidup mereka. Sehingga apa? Anak dan remaja kita berani bangkit dan menjalani hidup dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Itu materi kita untuk minggu pertama Februari. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari Pak Puji atau Ci Epa? Ya, kalau dari saya mantap dan jos. Siap, kasih Pak Puji. Cukup Pak. Aman sih? Cukup, aman. Oke. Kita lanjut ke minggu kedua, ya, di mana temanya adalah kasih lebih dari sekedar perasaan. Markus 12 ayat 28 sampai 34 yang ngajar di minggu kedua itu kalau nggak salah Cikirin.
Mohon bantuannya Cirin. Markus 12 Ya, ayat 28 Pak. 34. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Hukum yang terutama. Lalu salah seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Lalu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Ya, terima kasih, Sirin. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudari, bagian Alkitab ini adalah bagian yang sangat kita kenal gitu ya, yang suka kita bilang sebagai hukum kasih. Nah, bagian ini sebenarnya Bapak Ibu, apa yang Yesus katakan itu sebenarnya rangkuman seluruh hukum Taurat. Dan di mana perintah itu udah ada sejak zaman dulu gitu ya. Sejak di hukum Taurat, perintah untuk mengasihi itu sudah ada. Tapi di dalam bagian ini, Yesus sebagai yang diutus Allah untuk mengajarkan kita kembali tentang hukum-hukum Allah dan penafsiran yang tepat mengenai hukum Taurat, dia merangkum itu semua menjadi dua perintah utama, yaitu di mana mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kasih itu, Bapak Ibu Saudari, tidak ditempatkan sebagai emosi sesaat, melainkan sebagai komitmen hidup yang menyentuh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan manusia. Kasih atau cinta itu bukan sesuatu yang sekedar dari mata turun ke hati, tapi itu benar-benar sesuatu yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Kalau dari mata turun ke hati aja ya saat itu spark gitu ya, kayak busi kalau di mobil atau di motor gitu ya, busi nyala, begitu ketika mesinnya nyala, tapi begitu mesinnya mati ya businya ikut mati gitu ya. Sesederhana itu kalau cuma dari mata turun ke hati. Sedangkan kasih itu adalah busi yang nggak berhenti nyala terus, karena dia bukan emosi sesaat, dia adalah sesuatu yang menggerakkan kita untuk berani tinggal, untuk berani menatap atau bahkan berharap di dalam Tuhan. Nggak sekedar kita hanya hadir, nggak sekedar kita hanya boleh dibilang sekedar duduk gitu ya, tapi sesuatu yang menggerakkan kita untuk secara aktif dan berkarya gitu ya. Secara aktif berkarya, bahkan terinspirasi dari kasih itu. Dia tidak sesaat, tapi dia terus berkelanjutan dan menjadi sesuatu yang menguatkan, bahkan mengobarkan semangat kita. Nah, melalui pengajaran ini, Yesus menjelaskan bahwa kasih itu harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan arah hidup. Makanya selalu dikatakan jangan mengambil keputusan ketika dalam kondisi yang terdesak, karena sifatnya sesaat. Justru ambillah keputusan dalam kondisi yang tenang. Karena arah hidup atau kasih itu harus yang menjadi dasar keputusan dalam menentukan arah hidup, dia tidak bersifat sesaat, tapi dia akan terus-menerus berkelanjutan. Tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak, Bapak Ibu Saudari dari cerita ini? Nah, dari cerita ini, Bapak Ibu Saudari, kita mau melihat bahwa sebenarnya dalam kondisi umum, anak dan remaja itu sering mengidentikan kasih dengan perasaan nyaman, senang, atau diterima. Makanya dulu, saya nggak tahu ya sekarang, mudah-mudahan ini sudah berkurang, tapi
jargon ini dulu sering banget terjadi dalam kehidupan mungkin lingkup pacaran anak-anak SMA gitu ya, atau SMP. Kalau kamu sayang aku, kalau kamu mengasihiku, kamu pasti melakukan segala perintahku. Ada perasaan nyaman di situ, ada perasaan senang di situ, ada perasaan diterima. Nah, kasih itu Bapak Ibu Saudari lebih daripada itu. Karena apa? Karena kalau yang tadi itu cuma sesuatu yang sementara. Ketika perasaannya berubah, kasih dianggap hilang. Padahal kasih itu tidak seperti itu. Kasih itu bukan sekedar perasaan nyaman. Kasih bukan sekedar sesuatu yang menyenangkan. Kasih bukan sekedar penerimaan. Kasih tetap ada ketika kita menerima penolakan. Kasih tetap ada ketika situasi tidak nyaman. Dan kasih juga terus berkobar ketika kita hidupnya tidak senang. Oleh karena itu melalui materi ini, melalui bacaan tadi, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama, kita mau menantang sebenarnya di minggu kedua ini cara pandang anak-anak kita dengan menunjukkan bahwa kasih adalah sebuah pilihan yang sadar, bukan mood swing. Bahasa keren ya, mood swing, bukan sekedar mengikuti suasana hati. Kasih itu mau hati senang, mau hati sedih, mau hati susah, mau hati mudah, dia tetap ada. Dan itu adalah pilihan yang sadar. Dan mengasihi, premisnya di sini, itu berarti tetap memilih yang benar meski tidak selalu mudah. Berani mengampuni walaupun kita dimaki-maki. Berani untuk mengasihi walaupun mungkin kita ditolak. Berani untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan meski kadang dunia mengecewakan. Itu yang namanya kasih. Nah, makanya melalui tema ini Bapak Ibu Saudari, kita mau mengajak anak dan remaja memahami kasih itu adalah pilihan hidup. Bukan sesuatu yang autopilot, tapi itu adalah pilihan sadar kita yang harus terus dihidupi, terutama pada saat perasaan tidak mendukung. Nah, ini materi kita untuk minggu kedua, Bapak Ibu Saudari. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari Ci Irin atau rekan-rekan yang lain, dipersilakan. Cukup, Pak. Aman ya, Ci? Aman. Oke, kalau aman, berarti kita lanjut ke minggu ketiga, gitu ya. Terlihat dalam tindakan, judulnya. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 15. Mungkin dalam bagian ini saya minta bantuan minggu ketiga di remaja tuh Pak Omri ya. Apa Pak? Saya lupa. Minggu ketiga di remaja. Ya Pak. Oh ya, silakan Pak Omri, Galatia 5. Pak Omri keempat Pak Tan. Oh, oke, Ci. Ci apa mah di ini ya, Immanuel ya? Di Immanuel aja. Minggu ketiga, oh ya. Jadi silakan Pak Omri. Minggu ketiga di Immanuel, minggu satu di remaja. Minggu satu di remaja, minggu ketiga di Immanuel. Oh, oke. Silakan Pak Omri, Galatia 5 Baik ayat Pak, 13 sampai Bapak 15. Ibu. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, lainlah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian sabda Tuhan. Baik, terima kasih Pak Omri. Sama-sama. Rekan-rekan, di dalam bagian ini, kalau kita lihat, maka sebenarnya ini adalah himbauan Paulus kepada jemaat yang disurati tadi, ya, di Galatia. Bahwa kebebasan di dalam Kristus itu bukan hidup semaunya, tapi kesempatan untuk melayani dalam kasih. Kebebasan yang Tuhan berikan itu bukan supaya kita bisa out-outan gitu ya, bukan supaya kita urakan, tapi justru kebebasan yang Tuhan berikan itu adalah cara supaya kita bisa menata diri dengan lebih baik lagi. Kesempatan kita untuk melayani dalam kasih. Dan
kasih yang sejati itu nggak cuma pada kata-kata. Kasih yang sejati itu diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata yang membangun, bukan sesuatu yang melukai. Dikasih kalau sesuatu yang melukai bahkan tidak membangun, itu ya bukan kasih namanya. Contoh sederhana, ada kritik yang membangun, ada kritik yang juga membuat hati jadi runtuh. Kalau kritik yang membangun, kritik yang konstruktif, ini kritik yang konstruktif tuh kayak gimana sih Pasang? Bukannya kritik itu sesuatu yang sakit ya, kritik memang sesuatu yang sakit, tapi kalau disampaikan secara konstruktif kita tahu apa yang harus dilakukan. Kritik yang hanya untuk menghancurkan, maka dia hanya cuma menjelek-jelekan dan selesai. Kalau kritik yang konstruktif, dia tidak cuma hanya menembak poin yang minus, tapi kritik itu juga menawarkan solusi. Itu yang namanya kritik konstruktif. Menawarkan solusi, nggak cuma jelek, bangunan ini jelek, lagunya nggak asik, ibadahnya monoton. Tapi nggak ada solusi yang ditawarkan. Kalau cuma berhenti di situ, itu namanya kritik yang tidak solutif, tidak membangun. Kalau kritik yang membangun itu ada sesuatu yang dia tawarkan juga alternatifnya. Ini kayaknya ibadahnya kurang asik. Gimana kalau kita tambah ini. Tadi kayaknya kegiatannya kurang seru. Gimana kalau ke depannya kita tambah A, B, C, D, E. Bisa nggak kita kaji? Dan ayolah kita kerja sama-sama. Itu namanya konstruktif. Kalau kritik yang tidak konstruktif itu tidak didasari kasih. Kalau kritik itu konstruktif, itu didasari oleh kasih. Kenapa? Kasih yang sejati tidak berhenti pada kata. Tapi sikap, ada sikap, ada tindakan nyata yang juga lahir daripada itu. Tidak hanya sekedar menyerang, tapi juga dia mau menolong. Kasih itu tidak berhenti pada kata-kata. Kasih itu ada tingkah lakunya, tidak hanya dalam perkataan tapi juga dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam perubahan sikap dan juga karakter kita. Kalau kasih sudah menggerakkan, maka karakter kita yang kata orang nggak bisa diubah, itu bisa diubah. Nah, Bapak Ibu Saudari, apa sih yang mau kita ajari dari materi ini pada anak-anak? Zaman sekarang, Bapak Ibu Saudari, anak dan remaja kita itu hidup di tengah budaya yang cepat. Tidak cuma budaya bicaranya cepat, ya ini puji Tuhan Bapak Ibu, saya punya kecepatan bicara udah lebih pelan daripada waktu awal-awal saya datang ke sini gitu ya. Tapi juga komentarnya tajam. Nah, silahkan lihatlah di Instagram, di TikTok, di YouTube gitu ya. Kalau memang jelek ya diserang benar-benar jelek gitu ya. Jelek lah inilah. Bahkan akun buzzer itu kan sebenarnya akun yang boleh dibilang menyalurkan bakat terpendam generasi masa kini, yaitu berkata-kata tajam, berkomentar tajam. Bagus komentar tajam, tapi kalau nggak elok caranya ya jelek juga. Interaksi digital juga hari ini menjadi warna dalam kehidupan anak dan remaja kita, di mana interaksi digital itu sangat minim empati. Tidak ada perasaan di situ. Paling perasaannya hanya sekedar emoticon saja. Mereka menggambarkan perasaan ya lewat emoticon. Tidak jarang Bapak Ibu Saudari ini membuat apa? Kata-kata yang dilontarkan menyakiti orang lain. Karena mereka sudah terbiasa tanpa emosi, emotionless gitu ya. Ya ngobrol sama AI katakanlah, mana nggak ada emosinya ngobrol sama AI, cuman kita minta gimana kalau tone katanya seperti ini, gimana kalau situasinya seperti ini. Mau dibikin vulgar juga bisa sama dia gitu, hanya dibatasi oleh rules yang ada di mereka gitu kan. Karena mereka sudah terbiasa seperti itu, liganya seperti itu, maka ketika mereka masuk ke dunia nyata, ya kata-katanya ya boleh dibilang benar-benar sikat habis gitu ya. Bahkan tidak jarang itu menyakiti orang lain. Karena apa? Karena mereka terbiasa bertemu dengan objek yang tidak bisa disakiti. Ya, benda-benda seperti walaupun komputer bisa rusak, program bisa crash, tapi kan probabilitasnya itu beda dengan manusia yang rusak. Kalau program yang rusak kita matikan, nyalain lagi, bagus. Ya. Laptop kita bawa ke tukang servis, ya
bisalah dari 100% mungkin rusak ya, ketika dikembalikan 80, 70, 60% bagus gitu ya. Masih bisa dipakai dan dia masih bisa berfungsi. Tapi kalau orang udah namanya sakit hati, dibawa mati kan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan anak dan remaja kita di masa kini. Oleh karena itu, melalui firman ini, apa yang mau kita ajak? Kita mau ajak anak dan remaja kita untuk melihat bahwa kasih yang sejati itu tampak dalam tindakan nyata. Dalam cara mereka bicara, cara mereka bersikap, bahkan memperlakukan sesama. Saya pernah baca sebuah riset, kenapa anak-anak itu suka menganiaya binatang-binatang liar. Karena itu jadi eksesnya mereka. Eksesnya mereka untuk apa? Untuk membuang emosi dari tekanan yang mereka dapat di rumah, gitu ya. Walaupun zaman saya dulu juga saya lihat ya menyiksa kucing itu biasa-biasa lah gitu ya. Tapi setelah diteliti itu sesuatu yang parah dan bahkan berdampak. Itu yang membuat apa? Banyak orang di masa kini yang boleh dibilang mudah melakukan kekerasan pada orang lain, gampang panas. Karena apa? Karena dari kecil mereka sudah terbiasa melihat segala sesuatu sebagai objek kekerasan, termasuk binatang-binatang atau bahkan tumbuhan-tumbuhan yang adalah sesama ciptaan Tuhan. Melalui firman ini kita mau mengajak mereka semua untuk lihat bahwa kasih yang sejati itu nyata. Cara mereka bicara, sikap mereka, dan cara mereka memperlakukan sesama, tidak hanya teman-teman mereka yang sefrekuensi, tapi juga mereka yang sesama ciptaan Tuhan dan beda frekuensi, itu terpengaruh dari kasih. Oleh karena itu, harapan dan tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja terdorong untuk mengekspresikan kasih melalui tindakan nyata dalam keseharian mereka. Di rumah, di sekolah, di gereja, di keluarga, bahkan di dunia yang baru. Dunia media sosial. Itu materi kita untuk minggu ketiga. Barangkali ada pertanyaan dari atau tambahan dari Pak Omri dan Cepa, silakan. Aman, Pak. Oke, aman semua. Kita lanjut ke minggu keempat ya. Kasih hadir bagi sesama. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pak Tan mungkin minta tolong, Pak Tan bisa dibacakan? Boleh, Pak. Silakan, Tapi Pak. pakai TB1 nih, Pak ya, ketinggalan. Oh, oke. Nanti kita sesuaikan. Sesuaikan aja ya, Pak. Siap, Pak. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara
ketika orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Ya, syukur kepada Allah. Terima kasih, Pak Nathan. Baik, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat ini adalah bacaan yang memang familiar buat kita gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat kenapa Yesus memakai perumpamaan tentang orang Samaria, karena di zaman itu, Bapak Ibu Saudari, orang Samaria dengan orang Israel yang berasal dari Yudea, orang-orang Yerusalem, itu ada konflik yang unik gitu ya, konflik yang unik berakar sejarah, tapi juga sebenarnya jadi lucu gitu ya. Karena gini, simpelnya gini Bapak Ibu Saudari, konfliknya itu gara-gara ketika masa pembuangan, Samaria itu kan ibu kota Israel Utara gitu ya. Nah, Yudea, Yerusalem itu kan ibu kota kerajaan Yudea, Israel Selatan setelah mereka berpisah. Nah, ketika terjadi dua Israel itu hancur gitu ya, Yudea diangkut, Samaria juga diangkut. Nah, cuman bedanya ketika Israel Utara diserang itu nggak diangkut semua, masih ada sisa-sisa orang di situ. Kalau Yudea diangkut habis, ya kosong. Nah, bagaimana cara orang Israel yang ditinggal itu untuk mempertahankan kelanjutan keturunannya? Sederhana, orang-orang Samaria itu mengambil cara untuk menjadi orang-orang yang melakukan kawin campur. Buat orang Israel, Bapak Ibu Saudari, kehilangan kemurnian itu hal yang berat, hal yang luar biasa hebat. Gitu ya. Nah, orang-orang Samaria mengambil pilihan ini, jadi mereka udah lagi nggak great ori, tapi udah turun karena sudah tidak lagi menjadi keturunan yang murni. Nah, sedangkan orang-orang Yudea ini yang dari Israel Selatan itu orang-orang Yerusalem pada umumnya dia merasa lebih di atas orang kelas 1. Karena apa? Karena dia kayak yang disebut tadi yang yang orang Lewi, lalu juga bukan orang Lewi. Ya. Yang pertama ada seorang imam, itu pasti orang Yudea kebanyakan, lalu juga ada orang Lewi, gitu ya. Orang Lewi itu kan aparatur di Bait Allah, yang pasti kebanyakan orang Yudea. Itu menggambarkan bahwa orang-orang yang murni itu ternyata nggak sebaik orang yang sudah grade-nya turunan. Makanya Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini. Bahwa orang yang kelihatannya ori ternyata tidak 100% baik kok. Dimana Yesus tidak hanya mengeksplorasi soal konflik yang terjadi di masyarakat ini, ya ibarat kata peranakan dengan totok gitu ya, orang Samaria itu udah peranakan dan nggak terlalu ori. Tapi kalau yang ini masih totok, masih ori gitu ya, bahasa-bahasanya juga masih dipertahankan. Ya. Nah ini tema ini dieksplorasi oleh Yesus untuk menghadirkan sosok orang Samaria yang baik hati. Karena Yesus sedang berbicara berhadapan dengan orang yang ahli Taurat. Berarti dia adalah keturunan yang menganggap diri itu lebih orisinil di atas. Melalui bagian ini, Bapak Ibu Saudari, Yesus itu menerangkan bahwa kasih itu tidak dibatasi oleh apapun. Perbedaan latar belakang, status, atau kenyamanan pribadi itu tidak dibedakan. Kenapa tidak dibedakan? Karena buat orang-orang Yudea, orang-orang sama Yerusalem gitu ya, sesama manusia itu 3 standarnya. 1, sesama orang Yahudi, sesama keturunan Yahudi. Yang kedua, sesama penganut agama Yahudi. Yang ketiga, tetangganya dia dianggap sesama. Di luar daripada 3 kriteria ini, kamu bukan sesama manusia. Nah, ini mau menunjukkan bahwa kasih itu melebihi batasan-batasan itu. Yang namanya sesama manusia itu adalah ya sama-sama manusia, terlepas dari apapun latar belakang mereka. Gitu ya. Sama-sama, karena apa? Sesama manusia itu adalah semua ciptaan Tuhan. Dan melalui bagian ini Yesus juga menekankan bahwa kasih sejati itulah hadir dalam keberanian untuk berhenti. Seperti yang dilakukan oleh orang Samaria tadi. Berhenti, peduli, dan menolong mereka yang membutuhkan meskipun itu menuntut pengorbanan.
ada biaya yang dikeluarkan di situ. Suka nggak suka, ada pengeluaran. Ada pengorbanan sedikit yang kita lakukan. Tapi, kalau kita berani untuk melakukan itu semua, itu menunjukkan bahwa kita memiliki kasih yang sejati, kasih yang tulus, kasih yang sepanjang masa, dan tidak menuntut kembali, tak mengharap. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan dari poin ini, Bapak Ibu Saudari? Di minggu pertama Prapaskah, minggu keempatnya, minggu Prapaskah 1. Nah, Bapak Ibu Saudari, kita tidak bisa membohongi bahwa realitas kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh anak, oleh para remaja, itu mendorong mereka untuk hidup individualistis dan tidak peduli pada sekitar, acuh terhadap sekitar, ya. Banyak kok ahli-ahli psikologi yang bilang bahwa generasi sekarang ini adalah generasi yang individualistik. Masuk dari Z akhir mau ke alfa, itu bahkan alfa nanti ke beta, itu menjadi generasi yang individualistik. Karena apa? Pertama, kesibukan mereka banyak. Zaman dulu 10, 20, 30 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudari, hiburan cuma dari TV atau radio. Opsinya cuma dua, kalau nggak TV radio, kalau nggak radio TV, kalau nggak TV ataupun radio, koran, udah, atau buku. Sesimpel itu. Sekarang yang namanya hiburan, Bapak Ibu Saudari, yang namanya hiburan itu banyak. Di handphone aja mau cari buku ada, mau cari TV ada, mau cari radio ada, mau cari apapun ada. Sampai MTV tutup. Terus satu alat aja udah bisa bikin kita sibuk. Ngapain kita harus care dengan orang-orang di luar? Nah, anak-anak sekarang rata-rata begitu. Ya, saya sudah cukup kok dengan diri saya sendiri. Ngapain saya peduli sama orang di luar? Biarin aja. Orang mau tenggelam, mau anyut, mau ada kebakaran, biarin aja. Yang penting saya asik di sini. Karena apa? Dia udah sibuk. Yang kedua, zona nyaman. Kesibuk, Bapak Ibu Saudari, ini yang sekarang mengemuka teorinya. Bahwa ternyata kesibukan itu justru melahirkan zona nyaman. Zona nyaman itu tidak dibentuk dari perasaan. Zona nyaman itu dibentuk dari kesibukan. Karena sudah terbiasa, akhirnya ya dia nyaman di situ. Nggak mau keluar. Ketika keluar ganti kesibukan, bingung dia harus adaptasi lagi. Nah, yang ketiga juga apa? Rasa takut dianggap aneh. Ada sebuah penelitian yang bahkan mengatakan begini, Bapak Ibu. Anak-anak zaman sekarang, walaupun alat-alatnya semua modern, lingkungannya semua modern, tapi pola pikirnya tuh kayak kembali ke zaman dulu. Saya sempat kaget ketika sekarang itu mulai mengemuka, anak-anak SMA khususnya itu dibilang nggak ngerokok, nggak keren. Saya bilang, kok bisa ya himbauan seperti itu hidup di zaman ini gitu loh. Dan itu berasa buat anak-anak. Itu kan sebenarnya himbauan yang ya mungkin zaman papa saya masih sekolah dulu gitu ya. Zaman saya sekolah itu udah rasanya udah nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ini kok jadi hidup lagi dan hidup lagi. Kan buat anak-anak sekarang yang dibilang mungkin jadi generasi retro gitu ya Bapak Ibu, itu mengemuka buat mereka dan banyak, masif dampaknya. Takut dianggap aneh, kalau nggak nyoba berarti nggak temen. Itu membuat mereka akhirnya apa? Memilih untuk tidak peduli. Justru membuat mereka untuk membangun benteng, perbentengan. Makanya generasi alfa nanti salah satu sebutan juga generasi benteng. Karena apa? Mereka punya pertahanan diri yang begitu kuat. Mereka nggak mau terima orang lain. Mereka nggak mau lagi repot menyesuaikan diri. Mereka mau dengan apa yang ada di depan mereka dan mereka mau di zona nyaman. Melalui kisah ini, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini, kita mau menantang anak dan remaja kita untuk menyadari bahwa yang namanya mengasihi itu namanya berani hadir. Hadir bagi sesama. Khususnya bagi siapa? Bagi mereka yang sering diabaikan. Bagi mereka yang mungkin dilupakan dalam lingkungan pertemanan. Mereka yang tidak dianggap ada. Nah, kasih itu hadir. Kalau yang namanya mengasihi berarti kita hadir buat mereka. Bukan dengan yang sefrekuensi. Tapi dengan orang-orang yang mungkin beda frekuensi. Benar-benar kita berani untuk mempelajari mereka dan tidak hanya belajar, tapi juga memberikan masukan-masukan sebagai rekan. Nah, makanya harapan dan tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja dipanggil untuk menjadi pribadi yang menghadirkan kasih di tengah dunia nyata. Sehingga hidup mereka benar-benar jadi saluran berkat bagi sesama.
Itu materi minggu keempat, barangkali Pak Tan atau Kak Tari ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Cukup Oke, sih, Pak. siap. Dari saya. Pak Tan, aman Pak? Cukup, Pak. Aman, Pak. Oh, siap. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudari, kalau sudah aman, ini minggu keempat, berarti persiapan kita juga bahannya sampai di situ. Nanti untuk PDF saya akan kirimkan dalam waktu dekat, mungkin sama saya juga sekalian menyiapkan sebuah bentuk file gitu ya, file yang boleh dibilang sedikit lebih luas daripada bentuk PDF-nya. Jadi ada konteks-konteks yang bisa kita pertimbangkan untuk dipakai gitu ya. Mungkin ada ide-ide aktivitas atau apa yang bisa kita pakai. Itu juga mungkin saya akan kirim berbarengan dengan PDF dalam waktu dekat ini. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ci Irin atau Ci Epa, mau pengumuman atau apa, dipersilakan. Atau Pak Ondri juga boleh. Cukup, Pak. Oke. Mau ngingetin aja kalau di Februari itu tanggal 18 tuh udah mulai Rabu Abu rekan-rekan. Oh ya. Jadi minggu berikutnya itu pas tanggal 22 itu udah Prapaskah 1. Dan juga dihimbau ya Bapak Ibu agar anak-anak dan remaja boleh ikut di Rabu Abu, karena Rabu Abu itu terbuka untuk semua. Gitu ya. Nggak mesti orang dewasa aja, anak-anak, remaja, pemuda, lansia boleh ikut Rabu Abu. Bahkan kalau ada yang mau bayi juga boleh kok gitu ya. Nggak ada yang membatasi, itu kan cuman ritus aja. Oke, itu aja mungkin. Kalau nggak ada tambahan lagi, kita tutup dalam doa. Ya Pak Puji, gimana Pak Puji? Ya, sehubungan dengan Februari itu mengawali di bulan puasa. Jadi himbauan untuk remaja dan anak-anak untuk makannya jangan sembarangan. Itu aja, Pak. Setuju Pak Puji. Letak makannya ya, jangan di tempat yang terekspos gitu ya maksudnya Pak Puji ya. Iya, betul. Siap. Makasih Pak Puji tambahannya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi tambahan, kita akan mengakhiri persiapan kita ini di dalam doa. Mari kita bersatu hati dan mengarahkan hati pada Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami. Biarlah apa yang kami perbincangkan, apa yang kami persiapkan ini boleh Engkau tambahkan dan Engkau sempurnakan dalam pengalaman hidup yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan berpisah melanjutkan hidup kami masing-masing. Berkati ya Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami cerminkan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat melanjutkan aktivitas Tuhan. Selamat malam. Semuanya.